Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatul Nafitananingsih, peserta Laskar Kemendikbud kelompok 2 angkatan 7 gelombang 1 akan mempresentasikan hasil review saya mengenai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dengan Coach Ibu Bandina sebagai MC. Topik kedudukan dan peran PNS dalam NKRI ini kita akan bahas dua pembahasan. Yang pertama adalah SMART ASN dan yang kedua adalah manajemen ASN. Topik SMART ASN kita akan mempelajari mengenai literasi digital, pilar literasi digital, dan implementasi literasi digital dan implikasinya. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat di Indonesia telah mendorong kita untuk memahami dan menguasai literasi digital, sehingga harapannya kita akan bersama-sama mencapai tujuan untuk menjadi warga digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Pada literasi digital ini ada 4 kurikulum. Yang pertama adalah digital skill, di mana membekali kita dengan kemampuan teknis untuk menggunakan teknologi. Digital safety, melindungi kita dari ancaman di dunia maya. Digital culture, menjelaskan perilaku dan norma dalam dunia digital. Digital ethics, menentukan batasan moral dan penggunaan teknologi. Pada literasi digital ada 4 pilar. Yang pertama adalah etika, di mana contoh sehari-harinya seperti bagaimana kita ini bisa membedakan berita hoax dan tidak sejalan dengan norma yang berlaku seperti perlindungan dan lain-lain. Budaya, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membedakan informasi yang tidak sejalan dengan Pancasila, misalnya radikalisme dan pecahan dan lain sebagainya. Lalu keamanan, di mana kita ini bisa berhati-hati dalam bermedia sosial. Kecakapan dalam bermedia sosial di sini yang dimaksudkan informasinya dalam sehari-hari seperti cara menggunakan HP, PC, dan juga mengetahui macam-macam media sosial. Selanjutnya implementasi dan implikasi literasi digital. Di etika, kita bisa melakukan kampanye literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Budaya, kemampuan anti-hoax, atau kampanye perlindungan data pribadi. Keamanan ini membuat panduan keamanan online. Sedangkan kecakapan, kita bisa membuat program pelatihan pembuatan konten digital. Selanjutnya topik manajemen ASN, di mana di sini adalah berfokus pada pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Yang pertama pembahasannya adalah kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik, lalu konsep sistem merit, dan juga mekanisme pengelolaan ASN. Pada kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik, seperti yang kita ketahui, ASN terbagi menjadi 2, yaitu PNS dan P3K, di mana ASN ini merupakan pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan oleh instansi, yang tugasnya adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Untuk itu, untuk menjalankan tugasnya, dia memiliki hak seperti digaji, cuti, dan lain sebagainya. Untuk menjaga martabat dan kehormatannya, ASN harus berlandaskan kode etik dan kode perilaku. Dalam konsep sistem merit, ini adalah sebuah sistem yang berdasarkan pada objektivitas dalam pengelolaan ASN, di mana sistem merit sendiri ini pelaksanaannya adalah perencanaan pegawai ASN terpilih, lalu pegawai ditetapkan sesuai dengan perencanaan. Manfaatnya adalah untuk mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya adalah mekanisme pengelolaan ASN, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pengelolaan ASN ini mulai pasal 55. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir dan pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun, disiplin, dan yang terakhir adalah perlindungan. Dari materi yang sudah kita bahas tadi, saya simpulkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan masyarakat, dan perekat persatu bangsa. Manajemen ASN bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkontribusi aktif dalam membangun negara dan serta menuju konsep SMART ASN yang mendorong ASN untuk menjadi lebih kompeten, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.